Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga sehat-sehat saja dan masih betah di rumah. Pada video ini kami akan membahas mengenai SSG yang merupakan proyek baru buatan Dr. Vegapunk yang digadang-gadang bisa menggantikan peran si Chibukai. Karena para si Chibukai dinilai lebih banyak memberikan kerugian bagi pemerintah dunia daripada memberikan manfaat. Dan akhirnya berdasarkan referee tahun ini, sistem si Chibukai resmi dihapuskan. Lalu kira-kira seperti apa sosok proyek SSG dan bagaimana kekuatannya bisa disandingkan dengan para si Chibukai? Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Clue akan adanya sebuah senjata baru di pihak Angkatan Laut sudah muncul di chapter 905. Saat itu Fujitora dan Green Bull sedang berbincang di Mariejoa. Dimulai dari Green Bull yang mengatakan, "Kau melakukan perjalanan jauh kan? Bagaimana dengan kabar si tua Vegapunk?" Lalu Fujitora pun menjawab, "Aku tak sempat bertemu dengannya, tapi dia membuat sesuatu yang hebat." Berdasarkan percakapan tersebut dapat kita lihat, walaupun Fujitora tak bertemu Dr. Vegapunk, dia sudah mengakui bahwa Dr. Vegapunk berhasil membuat sesuatu yang hebat. Jadi kemungkinan besar Fujitora sudah tahu mengenai bentuk hasil proyek SSG itu dengan pasti. Lalu selanjutnya di chapter 957 Fujitora kembali menyinggung penemuan Dr. Vegapunk ini ketika berbincang dengan Akainu. Dan di chapter inilah nama SSG diperkenalkan. Dari fakta-fakta di atas ada dua indikator yang dapat kita gunakan untuk menebak seperti apa kekuatan proyek SSG, yaitu SSG adalah buatan Dr. Vegapunk dan kekuatannya bisa menggantikan si Chibukai. Pertama kita bahas dulu mengenai Dr. Vegapunk. Sosok ilmuwan terhebat ini memang telah menghasilkan berbagai macam penemuan yang luar biasa, mulai dari batu laut hingga pasukan pasifista. Namun keahlian Vegapunk ternyata lebih luas. Hal itu bisa kita lihat dari dua ilmuwan lain di dunia One Piece, yaitu Fishmoke Jeji dan Caesar. Kedua orang ini pernah berhubungan langsung dengan Dr. Vegapunk, tapi peran Dr. Vegapunk bukanlah anak buah mereka, tetapi malah sebagai atasan mereka. Penjelasan kerjasama Jeji dengan Vegapunk dapat kita lihat di chapter 840. Saat itu Fishmoke Yonji menjelaskannya ketika berbincang dengan Sanji. Ayah dulunya adalah anggota dari tim peneliti asing yang bersifat ilegal, dan dia bekerja secara langsung di samping Vegapunk dalam penelitian dan pengembangan senjata high-tech. Iya, itu adalah kata-kata dari Yonji. Lalu hasil dari penelitian itu, Dr. Vegapunk dan Jeji berhasil menemukan blueprint kehidupan. Namun penemuan itu diketahui oleh pemerintah dunia dan disebut sebagai penemuan terlarang karena dianggap akan menghasilkan kekuatan yang terlalu besar bagi manusia. Sehingga proyek itu pun dibubarkan dan Dr. Vegapunk ditangkap. Namun pada insiden itu, Fishmoke Jeji berhasil melarikan diri, kemudian melanjutkan penelitian hingga akhirnya bisa menghasilkan pasukan klon Germa Double Six dan juga kemampuan keluarga Fishmoke. Dari penjelasan di atas, yang mau kami sampaikan adalah Dr. Vegapunk juga bisa mengembangkan blueprint kehidupan seperti Fishmoke Jeji. Dan bahkan mungkin Dr. Vegapunk bisa membuat pasukan yang lebih baik karena dia yang menemukan hal itu, sedangkan Jeji hanya meneruskannya saja. Lalu yang kedua, hubungan Caesar dengan Dr. Vegapunk. Caesar pernah bekerja di bawah Dr. Vegapunk di Pulau Panghazard. Namun karena Caesar dianggap mengembangkan senjata berbahaya, Dr. Vegapunk ingin mengeluarkannya. Caesar yang tak terima melakukan perlawanan. Akhirnya terjadi insiden di Panghazard karena perbuatan Caesar. Lalu penemuan terhebat Caesar saat ini adalah Smell yang digunakan oleh bajak laut hewan buas. Namun di episode Wano akhirnya terungkap bahwa Smell buatan Caesar jauh dari kata sempurna. Hal itu dapat kita lihat di chapter 943. Di chapter tersebut, Shinobu mengatakan jika tingkat keberhasilan Smell hanya 10%, sedangkan 90% sisanya hanya akan menerima efek samping, yaitu kehilangan kemampuan untuk merasakan sedih dan marah. Tapi mungkin karena tak memiliki pilihan lain, Kaido pun menggunakan Smell buatan Caesar, walaupun itu harus mengorbankan 90% pasukannya.
Lalu coba perhatikan buah smell yang dimakan oleh Momonosuke. Buah smell itu ditemukan dalam ruangan khusus di ex-laboratorium Dr. Vegapunk ketika di Pulau Panghazard. Hasil dari kemampuan smell itu terlihat jauh lebih canggih daripada smell buatan Caesar. Buah smell buatan Caesar menghasilkan bentuk yang permanen kepada orang yang memakannya dan merubah wujud orang tersebut menjadi aneh karena sebagian tubuhnya berubah menjadi bentuk hewan. Sementara buah buatan yang dimakan Momonosuke menghasilkan kemampuan yang nyaris mirip dengan buah Zoan asli. Momonosuke bisa berubah menjadi naga yang sempurna dan dia juga bisa kembali ke bentuk semula. Iya, benar-benar penemuan yang sangat hebat. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa buah sehebat itu disebut sebagai penelitian yang gagal? Menurut kami, hal itu dilakukan Dr. Vegapunk karena efek dari penelitian itu mungkin akan sangat berbahaya bagi keseimbangan dunia, sehingga dia memutuskan untuk menunda pengembangan selanjutnya. Berdasarkan penjelasan di atas, rasanya tak terlalu liar jika menganggap SSG adalah hasil gabungan dari kemampuan blueprint kehidupan dengan kemampuan Devil Fruit buatan. Karena Vegapunk lah yang menjadi motor dalam kedua penemuan besar tersebut. Lalu mari kita buat skema jika kedua penelitian itu berhasil digabungkan. Jika Jaji bisa membuat pasukannya sangat banyak dengan berbagai tipe dan model, kami rasa Dr. Vegapunk juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi sepertinya Dr. Vegapunk tak akan membuat hal yang seperti itu karena sisi rasa kemanusiaannya. Menurut kami, Dr. Vegapunk hanya akan mengembangkan 7 manusia buatan dengan konsep tersebut sesuai dengan jumlah Shichibukai. Dan tentu ketujuh manusia buatan itu akan memiliki kekuatan dasar yang jauh lebih hebat daripada pasukan Germa Double Six yang dibuat oleh Jaji. Lalu untuk kemampuan mereka besar kemungkinan akan berasal dari Devil Fruit buatan yang sudah disempurnakan oleh Vegapunk. Sebagai acuan ya Devil Fruit yang dimakan oleh Momonosuke yang dapat memberikan kemampuan sangat mirip dengan kemampuan buah yang asli. Berdasarkan hal itu, kami rasa Vegapunk sudah bisa mengembangkan Devil Fruit buatan yang lain selain buah Zoan, mungkin berupa tipe Paramecia atau tipe Logia. Tapi mungkin ada yang bertanya, jika Vegapunk berhasil mengembangkan Devil Fruit buatan tipe Paramecia dan Logia, mengapa tak digunakan untuk mengembangkan kekuatan pasukan tempur angkatan laut saja? Dan mengapa juga harus membuat manusia buatan? Menurut kami jawaban dari pertanyaan itu adalah karena Devil Fruit Logia dan Paramecia buatan Vegapunk tak bisa berdiri sendiri seperti buah alami yang dapat dimakan oleh siapapun. Menurut kami reaksi dari buah buatan itu membutuhkan senyawa buatan juga yang hanya bisa dikembangkan di dalam tubuh manusia buatan. Jadi dalam pengembangan proyek SSG memang dibutuhkan dua teknologi yang tak bisa dipisahkan, yaitu teknologi blueprint kehidupan dan teknologi Devil Fruit buatan. Dan keduanya kini sudah dimiliki oleh Dr. Vegapunk. Lalu pertanyaannya, apakah kemampuan SSG ini bisa menggantikan peran Shichibukai? Mari kita lihat. Latar belakang pembubaran sistem Shichibukai adalah karena para Shichibukai memanfaatkan kekuatan yang mereka miliki untuk melakukan penindasan dan penjajahan di berbagai negara. Sebut saja dua negara yang paling merasakan dampaknya, yaitu Alabasta dan Dressrosa. Lalu dengan adanya 7 manusia buatan yang dibuat dengan teknologi yang sama dengan pasukan Germa Double Six, tentu akan memecahkan masalah mengenai penyalahgunaan kekuasaan. Karena pasukan cloning Germa akan selalu menuruti perintah tuannya. Hal itu terlihat ketika Jaji memerintahkan anak buahnya untuk menahan serangan Sanji. Pasukan Germa itu pun menurut, bahkan dengan mengorbankan diri mereka. Tapi kami rasa Dr. Vegapunk tak sekejam itu. Menurut kami, Dr. Vegapunk hanya akan menanamkan sistem tertentu yang tak bisa mereka lawan ketika sistem itu sudah aktif. Misalnya seperti perintah tak boleh menyerang para Tenryubito atau tidak boleh menyerang warga sipil biasa. Dan mereka juga akan dilengkapi sistem untuk mendeteksi para bajak laut seperti yang sudah ditanamkan kepada para pasifista. Ya, rasanya sudah tak sabar menantikan munculnya hasil proyek SSG ini yang menurut kami akan muncul setelah episode Wano Kuni berakhir.
Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Syuk!